Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Anggreni Nasana yang menjelaskan mengenai pangkat dan akar. Saya Usam Fajar akan menjelaskan tentang logaritma. Saya Wendy Sedul akan menjelaskan tentang derek ukur. Saya Ripan Sahaikal akan menjelaskan tentang derek hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anina Hasana, NPM 11211111 dari kelas 1 Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai pangkat dan akar. Pangkat sendiri yaitu cara singkat menulis perkalian yang berulang-ulang pada bilangan yang sama. Sedangkan akar merupakan penyebutan untuk bilangan berakar yang hasil akarnya merupakan bilangan irasional. Sebelumnya saya akan menampilkan atau menjelaskan beberapa contoh mengenai pangkat dan akar. Untuk cara penyelesaiannya, gunakan rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali A dikurang B. Untuk soalnya 234 dikurang 13 pangkat 2 dikurang 161 ditambah 59 pangkat 2. 234 dikurang 13 yaitu 221 pangkat 2 dikali 161 dikurang 59 220 pangkat 2. Saya akan jabarkan versi cepat menurut saya. 221 ditambah 220. Yang kedua 221 dikurang 220. 221 ditambah 220 hasilnya 441 dikali 221 dikurang 220 yaitu 1. Hasilnya 441. Berikut adalah contoh mengenai akar. Akar 4/24 pangkat 2 dibagi 7/42 pangkat 2. Sistemnya dicoret ya. 24 menjadi 6, 4 jadi 1, 7 jadi 1, 42 jadi 6. Akar 1/6 pangkat 2 dibagi 1/6 pangkat 2. Kalau bilangannya sama berarti hasilnya nantinya menjadi 1. Akar 1 dan 1. Logaritma pada hakikatnya adalah atau merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan atau pengakaran. Jadi intinya adalah logaritma itu coret angka yang sama ya. Jika angka atas dan angka bawah sama, maka kita coret. Bisa dilihat pada contoh berikut. Basisnya itu 7 dan lognya itu 7. Nah, di sini angkanya sama, atas bawah sama, maka kita langsung saja coret dan hasilnya adalah 1. Oke. Contoh soal. Contoh soal 9 log 27 sama dengan
Nah, untuk contoh soal ini adalah 9 log 27. Apakah bisa dicoret? Tentunya bisa, dengan catatan si basis ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Oke, caranya bagaimana? Kita sederhanakan terlebih dahulu. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Log 27 itu 3 pangkat 3. Nah, di sini bisa ketahuan angka yang sama yang mana? Itu ini. 3. Kita coret. Dan hasilnya adalah pangkat 2 dan 3 ya. Nah, untuk 3 yang di sini dibagi dengan pangkat 2 yang ada di sini. Oke. Kita bagi 3, 2. Dan ini adalah hasilnya. Oke, dan untuk pembahasan Barisan dan deret geometri atau dikenal sebagai barisan dan deret ukur dalam bidang matematika adalah jenis barisan dan deret di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu menentukan suku ke n, di mana rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat n min 1. A di sini adalah suku pertama, lalu R adalah rasio, dan n adalah indeks dari suku ke 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Di sini sudah terdapat contoh soal yang akan saya jelaskan, di mana langsung dimasukkan ke rumusnya saja. Di sini kan suku pertama yaitu 5, berarti A adalah 5. Lalu, nah di sini R sama dengan 2 itu dari rasio 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi 2 itu adalah rasio dari indeks setiap angka ini. Nah, di sini yang ditanyakannya itu adalah suku ke 9. Karena yang ditanyakan itu suku ke 9, maka Sn di sini diubah menjadi S9 sama dengan suku pertamanya itu 5, jadi ditulis 5 dalam kurung rasionya itu 2. Nah, 9 ini kan ditanyakannya, jadi 9 min 1, satunya dari mana? Ini memang sudah dari rumusnya. Lalu diturunkan 5 dalam kurung 2 pangkat 8, diturunkan lagi 5 dalam kurung 256. Hasilnya sama dengan 1280. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan bilangan tertentu. Rumus untuk mencari suku ke n adalah Sn sama dengan A ditambah n dikurang 1 dikali B. Keterangannya Sn sama dengan suku ke n, A sama dengan suku ke 1, dan B sebagai pembeda. Selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh soal 10, 15, 20, 25. A-nya adalah suku pertama 10, B-nya adalah 5 pembeda. Jadi 10 ditambah 5, 15, 15 ditambah 5, 20, 20 ditambah 5, 25, dan seterusnya. Yang ditanyakannya di sini adalah S10. Jadi S10 sama dengan 10 ditambah 10 dikurangi 1 kali 5. 10 ditambah 9 kali 5 diturunkan 10, jadi ditambah 9 kali 5
45. Jadi 10 ditambah 45, 55. Saya akan menjelaskan metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Substitusi memiliki arti menggantikan. Sebagai contoh adalah tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan berikut ini, yaitu X ditambah Y sama dengan 3, X min Y sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa ketika X ditambah Y sama dengan 3, kita dapat memperoleh X sama dengan 3 min Y. Kenapa Y? Karena pindah ruas dari positif menjadi negatif. Lalu kita substitusikan 1 ke dalam X min Y sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X-nya diganti dengan 3 min Y. Lalu min Y sama dengan 1. Sehingga diperoleh 3 min Y dikali min Y sama dengan min 2Y sama dengan 1. Turunkan min 2Y sama dengan 1. 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Diperoleh min 2 sama dengan min 2. Y sama dengan 1. Lalu dengan cara yang sama, kita gantikan X plus Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 min X ke substitusi 2, yaitu X min Y sama dengan 1, sehingga diperoleh X, Y-nya sama dengan 3 min X sama dengan 1, X min 3 ditambah X sama dengan 1, 2X sama dengan 1 ditambah 3, diperoleh 2X sama dengan 1 ditambah 3, yaitu 4, X sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga diperoleh himpunan persamaannya yaitu X-nya 2 dan Y-nya adalah 1.